Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Ambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20. Judul perikopnya Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadaku, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Amin ya. Judul perikop, Yesus adalah terang dunia. Jadi perikop ini adalah percakapan Tuhan Yesus ya dengan orang banyak setelah kejadian perempuan yang dapat berzina itu mau dirajam, tapi Tuhan Yesus membela. Kita akan membaca dan merenungkannya dari awal perikop. Di sini dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ini perkataan Tuhan Yesus kita, Juru Selamat kita, yang saat ini masih berbicara. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Ini kepastian yang Tuhan Yesus katakan sendiri, bahwa Yesus berkata, Tuhan Yesus kita adalah terang dunia. Siapa yang mengikut Tuhan Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan Yesus ya, saat dahulu berbicara kepada saya melalui para pendetanya, yaitu Bapak Pari Haji ya, Pastor Sasso Dabas, dan satu pendeta dari India. Beliau ini mendengar perkataan
Tuhan ya secara audible. Karena beliau-beliau ini sering mendengar Roh Kudus berbicara. Jadi beliau-beliau ini yakin ini adalah perkataan Tuhan. Karena apa? Mereka tidak sekali dua kali mendengar perkataan Tuhan. Jadi mereka bisa membedakan. Di sini dikatakan, Yesus ini ya, Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Yesuslah terang dunia. Barang siapa yang mengikut Tuhan Yesus, ia tidak akan berjalan ke dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini loh. Makanya Tuhan Yesus tuh sering berbicara melalui siapa? Melalui para pendetanya. Kalau enggak jemaat yang benar-benar hidupnya itu melekat di dalam Tuhan. Bukan berdasarkan penglihatan manusia ya. Karena kita juga tahu Tuhan Yesus berbicara dengan orang yang bahkan tidak percaya Tuhan Yesus, yang beragama berbeda. Di sini pendeta Pariaji ya. Tapi kita tahu ya melalui kesaksian-kesaksian pendeta Pariaji atau keluarganya ya, bahwa Pak Pariaji waktu muda hidupnya benar-benar takut akan Tuhan, sehingga apa? Tuhan mau berbicara. Terus kalau kita bertanya kenapa Tuhan berbicara kepada Paulus? Padahal Paulus itu membunuh orang Kristen, mengejar-ngejar, memasukkan dalam penjara dan membunuh. Karena Tuhan Yesus kan ya ini ya, pemegang segala keputusan di dunia ya. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu orangnya benar-benar taat kepada agamanya. Kalau mereka mengatakan bahwa hukum di kitab Taurat itu tidak ada ini ya, seperti yang saat itu mereka menangkap Tuhan Yesus, karena setahu mereka nabi itu tidak ada yang berasal dari Galilea, karena saat itu mereka belum tahu kalau Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem. Jadi mereka mengejar-ngejar Tuhan Yesus. Mengejar-ngejar orang-orang Tuhan Yesus. Kenapa? Saking taatnya Saulus pada ajarannya. Tapi Tuhan kan tahu ya dalam hatinya Saulus. Di dalam diri Saulus tuh ada yang bisa dipakai Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus memakai Saulus ya, dengan saat itu menemui Tuhan Yesus, menemui Saulus dengan saat itu dengan terang ya, ada cahaya yang berbicara, dan saat itu Saulus dibutakan. Kemudian Saulus berubah. Dan terbukti Saulus benar-benar menulis banyak kitab, dipakai luar biasa. Karena apa? Tuhan tahu saat milih seseorang yang dipandang dunia pun tidak sesuai, Tuhan Yesus tahu. Tapi pasti ada nilai-nilai yang bisa dipakai Tuhan. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan kita. Dan ini ya yang dikatakan Tuhan ya, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu harus kita imani. Tuhan adalah terang hidup kita yang menuntun langkah-langkah kita menuju kebaikan tentunya. Karena apa? Tuhan Yesus adalah jalan menuju surga. Terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin ya. Kata orang-orang Farisi kepada Yesus, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Ini jawaban Tuhan Yesus kepada mereka ya, orang-orang Farisi ini. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Ini yang dikatakan Tuhan ya. Dan jikalau aku menghakimi
maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan penghakimannya itu benar? Tuhan Yesus katakan, Dia itu tidak menghakimi, tapi kalaupun Dia menghakimi, Dia akan menghakimi dengan benar karena Dia tidak sendirian. Tuhan Yesus bersama Allah. Amin ya. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kita tahu ya, Allah itu sudah berfirman kepada Yohanes Pembaptis. Tanda-tandanya yang diberikan kepada Yohanes Pembaptis bahwa Mesias akan kau baptis, tanda-tandanya adalah Roh Kudus turun berwujud merpati. Dan tugas Yohanes Pembaptis adalah bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Dan Yohanes Pembaptis sudah bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Itu adalah Mesias. Kemudian murid-murid Yohanes Pembaptis mengikuti Tuhan Yesus. Andreas murid yang pertama. Saksinya Yohanes Pembaptis. Makanya Tuhan Yesus berkata, Allah sendiri sudah bersaksi. Yohanes Pembaptis tanda-tandanya juga jelas. Roh Kudus menyertai sejak dalam kandungan. Zakaria keluar dari bait Allah setelah ketemu malaikat bisu setelah Yohanes Pembaptis lahir. Berbicara. Di Alkitab juga kita tahu ya tulisan dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis makin besar semakin kelihatan Roh Kudus menyertai. Kita tahu ya bahwa orang-orang yang diserai Tuhan Yesus tuh, kalau kita lihat ya, banyak pendeta yang bisa mendengar Tuhan Yesus bisa mendeskripsikan hidup seseorang, seperti kesaksian saya mengenai Pastor Samsul Dabas. Saat itu bersaksi mengenai perempuan yang mencari pasangan hidup, tapi perempuan itu tidak menjaga diri. Ingin mencari pasangan yang baik, tapi dia tidak menjaga diri. Ketika minta didoakan, Roh Kudus berkata kepada Pastor Samsul Dabas, kamu ditipu, perempuan ini sudah menggugurkan 2 kali. Tidak bisa, harus ada pengakuan kan? Ini, Tuhan itu seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan ya tanda-tanda apa yang menyertai Yohanes Pembaptis. Maka orang-orang sangat percaya kepada Yohanes Pembaptis. Bahkan Herodes ya waktu itu, pemimpin-pemimpin saat itu kan pengen membunuh Yohanes Pembaptis. Tapi tidak bisa karena apa? Rakyat mendukungnya. Tapi saat ada pesta, saat itu raja ini ya mengambil istri saudaranya, dan Yohanes Pembaptis berani menegur. Istrinya ini malah yang sakit hati. Anaknya saat menghibur raja dan tamu-tamunya mau dikasih apa, setengah kerajaan pun dikasih. Dia tanya ke ibunya bilang minta leher dari Yohanes Pembaptis. Kalau bukan alasan itu ya, raja itu nggak berani membunuh Yohanes Pembaptis tanpa alasan, karena rakyat saat itu mendukung Yohanes Pembaptis. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan bahwa Yesus telah bersaksi mengenai dirinya sendiri. Melalui apa? Mujizat-mujizat Tuhan Yesus berbicara kan? Bahkan orang mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Allah juga bersaksi, berfirman melalui Yohanes Pembaptis, di mana salah satu tugasnya adalah selain membaptis Tuhan Yesus adalah bersaksi. Dua-duanya sudah bersaksi, tapi orang Farisi masih saja mencari-cari alasan. Yang dikatakan Tuhan Yesus ini ya, yang perlu kita garis bawahi dan bertanya pada diri kita sendiri. Ini ditulis seperti ini.
Aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Karena apa? Orang-orang saat itu tuh tidak ada Roh Kudus, tidak ada kasih akan Allah, sehingga Roh Kudus pun tidak mau berbicara. Kalau ada kasih akan Allah, Roh Kudus berbicara, memperingatkan pastinya, ini loh ada seseorang yang dimana Allah berkenan. Pasti tidak mengizinkan orang-orang berbuat dosa kalau ada Roh Kudus dalam diri mereka. Diperingatkan seperti itu. Daud juga melakukan dosa kan, tapi Daud mau bertobat, beda dengan yang lainnya. Makanya mari kita latih diri kita. Kasih akan Allah itu kita perbesar. Kita latih hari demi hari. Kasih akan Allah itu kan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah ya. Seperti di mana Tuhan berkata, aku tuh ada di orang-orang yang lapar, yang Tuhan Yesus katakan, saat aku telanjang kamu tidak kasih aku baju, saat aku di penjara kamu tidak menjenguk aku, saat aku sakit kau tidak mengobati. Seperti itu Tuhan Yesus ada di orang-orang seperti itu. Tuhan Yesus sudah memberi petunjuk ya kepada kita. Amin ya. Kasih akan Allah. Kasih akan Allah yang benar tentunya ya. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan ya, bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka roh itu akan meluap-luap dalam diri kita kan. Mari kita setiap hari melatih diri kita untuk mempunyai kasih akan Allah yang benar. Agar apa? Roh Kudus dalam diri kita berbicara, memperingati kita saat kita melakukan tindakan apapun. Bahkan saat kita sudah melakukan kesalahan, Roh Kudus itu mengajari kita untuk bertobat. Seperti siapa? Seperti Daud. Amin ya. Amin. Nih ya kata mereka. Kata mereka kepada Yesus, "Di manakah Bapamu?" Kata Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Miris ya. Mereka padahal tahu mengenai kitab Taurat, tapi Tuhan Yesus ini katakan, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku." Ini loh. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus berkata, kamu tuh tidak mengenal aku, maka kamu tidak mengenal Bapa. Kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Karena apa? Roh Kudus itu kalau kita benar-benar punya kasih akan Allah ya, Roh Kudus itu berbicara. Roh Kudus berbicara. Saat itu Roh Kudus tidak mau berbicara kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Karena apa? Tidak ada kasih akan Allah. Kamu tuh tidak mengenal aku, maka kamu tidak mengenal Bapakku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku. Amin ya. Kita bisa mengerti ya apa yang dimaksudkan Tuhan di sini. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Amin ya. Tuhan Yesus masih harus mengajar murid-muridnya, rasul-rasulnya, untuk bisa apa? Untuk bisa bersaksi bagi Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi. Sehingga puji Tuhan saat ini kita bisa mengenal kasih akan Yesus. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus sehingga kita bisa mendengar firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berbicara, salah satunya kepada saya, dan masih banyak lagi. Kita tahu Tuhan Yesus bersaksi, berbicara kepada banyak pendeta atau orang-orang yang Tuhan kenan ya. Puji Tuhan.
itu karena para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus ya, yang bersaksi di mana Tuhan Yesus mengajar mereka. Sehingga saat Tuhan Yesus berdebat dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, berfirman, mereka saat itu belum menangkap. Karena apa? Bapa belum mengizinkan. Karena apa? Saatnya belum tiba. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin ya, amin, puji Tuhan, amin.